Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum pembahasan, saya ingin disclaimer dulu bahwa ini adalah second opinion. Kita hanya belajar untuk bagaimana melakukan telaah terhadap hasil laporan keuangan yang sudah disajikan, baik itu yang disajikan dari aslinya dari IDX dan kemudian juga dari beberapa sekuritas yang mensyaratkan beberapa datanya. Kemudian dari data itu kita olah lagi untuk sampai pada kesimpulan ya. Dan kesimpulan ini sebenarnya pada intinya adalah hanya hasil dari pemikiran, dan ini pendapat pribadi. Segala tindakan yang dilakukan oleh investor ini hanyalah sebuah second opinion ya, artinya sebagai bahan perbandingan saja, bukan sebagai perintah untuk beli atau jual, begitu ya. Jadi pembahasan kita hari ini berdasarkan kepada analisa fundamental, analisa perkembangan perusahaan. Analisa itu sendiri terdiri dari banyak ya, tidak hanya analisa fundamental, ada juga yang mendasarkan pada teknikal, ada yang terbaru dan dermologi, bahkan ada juga yang mendasarkan kepada ilmu astro ya, berdasarkan melihat bintang-bintang juga ada. Jadi segala macam itu ada. Cuma pembahasan kita ini didasarkan khusus pada laporan keuangan ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan momentum. Kalau momentum biasanya lebih kepada berita-berita atau proyeksi-proyeksi yang muncul ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi analisa kita ini kepada fundamental data laporan keuangan ya. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu emiten lagi, namanya adalah Putra Mandiri Jembar Tbk atau kode emitennya PMJS. Sekarang kita cek dulu PMJS itu apa ya. PMJS PT Putra Mandiri Jembar. Oke, saat ini di harga 138. Pada saat kita membahas ini harganya 138. Putra Mandiri Jembar itu apa? Putra Mandiri Jembar ini katanya dimulai dari usaha yang didirikan oleh Bapak Poniman pada tahun 1960-an, di mana usaha tersebut dikembangkan menjadi sejumlah perusahaan yang merupakan dealer. Nah, kita tidak tahu ya dealer apa ini. Kita cek lagi. Dealer resmi merek Mitsubishi Mercedes-Benz. Oh, ini berarti dealer resmi mobil ya. Namanya Mitsubishi dan Mercedes-Benz di Indonesia. MJS bergerak di bidang apa? Coba kita cek dulu. PT-mobilku.com Sejahtera merupakan portal terdepan bidang perdagangan kendaraan bermotor, baik untuk mobil baru maupun mobil bekas. Ya. Ini mungkin untuk online-nya pakai PT-mobilku.com ya. Lanjut, Putra Mandiri Jembar bergerak di bidang apa? Perusahaan induk. Putra Mandiri Jembar ini adalah perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Jadi induknya, kemudian di bawahnya banyak anak-anaknya ya. Kita cek di sini sesi 2 15 Maret ESQ. Laporan keuangannya sudah keluar. Oke. Kita cek dulu di sini gambarnya apa ya. Jadi kita ingat tadi ini bergerak di bidang otomotif dalam artian dealer Mitsubishi dan Mercedes-Benz ya. Coba kita lihat dari gambarnya dulu seperti apa. Ini mungkin ini kantornya ya, Putra Mandiri Jembar. Kemudian di sini mungkin para bisnis leadernya. Oke, kita cek lagi.
Kemudian kita cek berita, mungkin ada berita terbaru di sini ya. Ambles 20%, laba Putra Mandiri Jember jadi 222 miliar di 2023. Kayaknya berita kurang bagus. Penjualan kendaraan lesu, laba PMJS ambles 20%. Laba bersih PMJS menyusut 29%. Penuhi modal kerja, pahala mes divestasi 20 juta saham Putra Mandiri Jember yang menjual saham. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan lagi. Kita sudah mendapatkan laporannya. Tadi di berita itu ada yang mengatakan bahwa labanya turun, ya. Tapi laba turun, oke, perusahaannya turun. Cuma kita cek dari segi data nanti apakah memang turunnya itu berpengaruh atau turunnya tidak berpengaruh. Oke, di hari ini tadi 138 ya kita ubah datanya. Ini data terbaru 138. Oke. Masyarakat menghargai Rp138 per lembar saham. Sementara nilai perusahaannya, nilai seluruh asetnya itu Rp185. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat masih menghargai murah perusahaan ini, bahkan di bawah dari nilai dasarnya. Berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa perusahaan ini dihargai murah. Berarti masih ada ruang bagi perusahaan untuk bergerak lebih tinggi, lebih jauh. Ya, ada istilahnya kita ada harapan misal untuk bisa naik lagi harganya sampai ke 185 saja, itu baru masih wajar, istilahnya kan begitu. Ya, jadi perusahaannya masih ada punya ruang untuk bergerak. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tahun ini adalah per lembar sahamnya Rp16. Rp16 per lembar saham. Kalau kita cek, kita bandingkan dengan harga sekarang. Ini harganya 8 kali lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh, ya. Kemudian harga wajarnya berapa? Harga wajarnya maksimal harga kalau kita mau beli ini di harga 160 kalau mau membeli, ya. Kalau lebih dari itu sebaiknya kalau lebih dari itu berarti namanya sudah di atas harga wajar, ya. Sampai 160 itu harganya masih wajar, ya. Nah, sekarang diskonnya berapa? Kita mendapati diskonnya ini sekitar 13%. Kalau begitu, kita dapat menyimpulkan harga saat ini berada di rentang harga wajar, ya. Artinya kalau kita beli memang ada diskon, tapi diskonnya sangat kecil, dan 13% saja diskonnya, ya. Jadi kita anggap ini harganya dalam rentang wajar. Artinya kalau kita beli, ibaratnya itu murahnya itu tidak terlalu murah, ya. Meski lebih murah dari harga wajar, tapi tidak terlalu besar. Saya mengkalkulasinya sebagai masih dalam rentang harga wajar. Oke. Bisa bertumbuh? Bisa bertumbuh, bisa makin tinggi. Tapi kita tidak dapat diskon dalam membeli barang ini. Kita dapatnya hanya harga memang segitunya, ya. Terus sekarang kita ingin melihat mengkombinasikan dengan dividen. Apakah ada bantuan, ya, untuk investor, ya. Dari segi secara umum, ya, pembagian dividen PMJS itu membagikan 36%. Menurut skala saya 36% ini sudah masuk kriteria. Artinya perusahaan peduli dengan investor. Perusahaan bersedia memberikan dividen yang membuat nyaman para investor. Artinya apa? Pembagiannya ini lebih dari sepertiga, ya. 2/3 masih digunakan untuk pengembangan perusahaan, sepertiganya dibagi untuk investor. Jadi ini win-win solution menurut saya, ya. Oke, berarti masuk kriteria. Tinggal kita lihat dari Rp16 ini, kalau kita kalikan dengan persennya, berarti nanti sekitar Rp6 ya per lembar saham.
kalau kita membeli saham ini, kalau memang sesuai ini pembagian dividennya, maka nanti sekitar Rp6. Kalau kita bandingkan sekarang Rp6 nanti dibanding misalnya pada saat harga sekarang itu di 178, maka kita akan mendapatkan persen dividen itu sekitar 4%. 4% menurut kriteria saya sudah masuk kriteria layak ya. Jadi sampai sini kita akan menyimpulkan dulu valuasi perusahaannya wajar ya. Wajar artinya sampai sini kita masih boleh membeli ya. Tapi kita tidak dapat diskon. Bisa bertumbuh? Bisa ya. Dan lagian dari segi perusahaan juga masih dianggap di bawah, jadi ada ruang untuk bergerak. Dari segi keuntungan, ini keuntungannya ya tadi wajar ya. Kemudian dari segi dividen, kalau nanti dalam RUPS ternyata disimpulkan hasilnya 36%, maka tadi hasilnya di atas ya, di atas ekspektasi kita 4%. Apalagi kalau nanti pembagiannya di atas 36%, tentu saja hasilnya akan lebih bagus. Tapi juga melihat nanti di harga komodit itu berapa ya. Harga komoditnya berapa, itu penting juga ya. Bagaimana dengan mereka yang membeli sebelum ini? Bagi mereka yang membeli sebelum ini ketika harga di bawah, tentu saja nanti pada saat pembagian dividen, ya dividennya besar. Ya jangan dijual. Untuk yang kita bahas hari ini adalah bahwa kalau kita mau masuk ya, ini kalau kita masuk dan kita belum beli, maka pertimbangannya ini. Tapi kalau Anda sudah masuk, sudah beli, tentu saja pertimbangannya nanti Anda lihat adalah pada saat harganya keluar, pada saat dividennya diputuskan, tentu saja Anda harus menghitungnya, memvaluasinya dengan harga pada saat Anda membeli. Kalau di atas 4%, tahan saja. Tapi kalau di bawah mungkin Anda perlu memikir ulang ya. Jadi begitu strategi Anda pada saat Anda sudah menahan saham Anda, kalau memang dia di atas 4% dividen yieldnya, itu silakan saja ditahan. Tapi kalau di bawah mungkin perlu dipikirkan ulang. Nah untuk kali ini kalau proyeksi kita ke depan kemungkinan ini ya tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dividen cukup sajalah, dividen cukup ya. Kalau mungkin di atas 5 kita 6 ya itu juga besar. Kalau sekarang dividen cukup saja. Kemudian kita cek lagi, memvalidasi sudah 2 bagian, 3 bagian. Validasi berikutnya adalah hutang. Ternyata PMJS tidak punya hutang berbunga. Dia hanya punya tanggungan sekitar 61%. Jadi kita hitung bahwa hutang aman. Perusahaan ini punya hutang aman saja. Tidak ada masalah dengan hutang ya. Artinya kewajiban-kewajibannya mampu ditanggulangi ya. Kemudian kita cek menggunakan masyarakat, ini sekitar 9%. Ya sedikit di atas dari batas minimal 7,5. Kalau yang demikian ini kita anggap berarti pengendali ini menguasai hampir seluruh sahamnya ya. Jadi pengendali bukan masyarakat. Berarti di sini simpulannya pengendali bukan masyarakat, pengendali mengendalikan sepenuhnya ya kalau 9% ini ya. Dan di KSEI ini berarti pengendali ada juga sih yang trading ya, karena masyarakat 9%. Ternyata di sini yang di bursa efek itu ada 44%, berarti sekitar 35% itu pengendali ada juga trading sih. Tapi atau rekan pengendali trading tapi tidak mengganggu ke pengendalian mereka tetap menguasai penuh. Lebih dari 50% itu tidak dijual belikan. Berarti sebenarnya ada rekanan atau pemilik yang trading, tetapi
ke pengendalian tetap. Jadi bagaimana menyimpulkannya? Sebagian ditradingkan, tapi ke pengendalian tidak terganggu sama sekali ya, yang sangat aman. Sebagian. Tapi yang mentradingkannya ini bisa saja bukan si pengendali, bisa saja rekanan pengendalinya ya, dalam artian gini, yang mempunyai saham agak banyakan ya. Baik, sampai sini kita akan simpulkan tentang materi ini, bahwa perusahaan ini masih dihargai di harga bawah, dianggap perusahaannya masih bisa bertumbuh dari 0,75. Namun dari segi keuntungan valuasinya ini wajar. Kenapa? Karena harga sekarang itu mendekati harga batas maksimal kita beli. Namun dari segi dividen ini mencukupi ya, segi dividen yang mencukupi, ketahanan perusahaan, tidak ada hutang yang berat, dan pengendali mengendalikan sepenuhnya ya. Jadi simpulannya di sini, kesimpulan saya tentang PMGS ini, boleh saja dibeli saat ini tapi tanpa harga wajar. Boleh kalau mau beli, tapi tanpa diskon ya. Boleh beli tapi tanpa diskon ya. Kemudian juga nanti kita melihat apakah nanti dividennya memang seperti ini. Kalau dia akhirnya misalnya kesimpulannya kita hanya 20% saja, maka tentu hasilnya nanti berubah, maka dividennya sangat kecil, maka kita akan mengambil tidak, jangan beli bisa. Kalau 0,3 saja bisa. Nah, maka dia jadi 35, maka kita akan sampai pada kesimpulan belum saatnya investasi. Jadi ini terkait ini kita harus melihat nanti hasil RUPS ya, hasil RUPS yang penting ya. Kalau RUPS-nya tadi di bawah 3 atau 3 ke bawah, maka nanti kemungkinan dividennya di bawah 4%, maka sebaiknya menurut saya jangan masuk. Tapi kalau sampai 0,36 saja sudah bisa ya. 0,35 bagaimana? Sudah bisa juga ya, berarti di bawah 0,35 mungkin sangat riskan. 4 mana? Nah, 34 saja sudah riskan ya. 0,34 sebenarnya di bawah 0,35 itu sebaiknya kita menahan diri, pakai tips itu saja. Boleh beli dengan dividen di atas 4%. Nah, itu saja mungkin catatannya ya. Boleh beli, tapi catatannya setelah tahu hasil RUPS bahwa nanti dividen yieldnya di atas 4%, itu tanda petik saja ya. Oke, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita untuk menganalisa secara fundamental. Sekali lagi, ini hanya pembahasan menurut pendapat saya. Tidak ada perintah beli atau jual. Semuanya, apapun tindakan Anda, silakan do your own research ya, melakukan riset sendiri. Ini hanya sebagai pembanding. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.